Sobat Warso Organik, pernahkah Sobat Tani itu menanam padi koko ranca, yaitu padi yang ditanam di lahan kering, istilahnya padi tada hujan atau padi yang ada di lahan kering yang minim air. Padi koko ini identik dengan tanaman ladang atau tanaman pegunungan di awal pembukaan lahan atau pembukaan hutan, Sobat. Padahal tidak seperti itu. Di sawah pun bisa digunakan padi koko di saat musim kemarau, Sobat. Padi koko ini biasanya oleh petani itu ditumpang sari dengan tanaman produktif yang lain, Sobat. Jadi ini sudah banyak dilakukan di Indonesia, Sobat. Dan hasilnya padi koko ini tidak kalah dengan padi yang di sawah loh, Sobat. Luar biasa. Itu bulirnya bisa mentes-mentes berbobot, Sobat. Nah, untuk padi sawah juga bisa untuk dibuat padi koko, Sobat, di saat musim kemarau. Jadi perawatannya disepertikan seperti merawat padi koko, Sobat. Untuk cara tanamnya seperti ini, Sobat. Nah, ini cara tanamnya padi koko, Sobat. Nah, untuk awal tanam, Sobat, itu yang penting tanahnya basah, Sobat. Dibasahi seperti ini, Sobat. Nah, kalau tidak ada air untuk pengairan, ini tanah dibasahi, pokok lembab saja, Sobat. Dibasahi. Setelah itu ini dikasih bibit langsung sistem tubela atau digejik, Sobat, atau diberi lubang-lubang seperti ini. Ini lubangnya dikasih bibit yang sudah yang sudah ada kecambahnya atau bibit yang sudah direndam, Sobat. Nah, seperti ini. Ini dilubangi langsung dikasih bibit padinya, Sobat. Nah, juga bisa ditanam seperti tandur itu pindah tanam, Sobat, bisa, Sobat. Nah, itu tergantung petaninya. Kalau di sawah sih biasanya tanahnya lebih lembab, Sobat. Jadi untuk tanam seperti pindah tanam itu lebih baik dan lebih cepat, Sobat. Nah, kalau padi koko ini seperti ini, Sobat, dilubangi. Setelah itu dilubangi dikasih bibit. Setelah itu ditabur atau ditutupi dengan kompos, Sobat, tanah yang mengandung kompos. Nah, seperti ini ditutup bibitnya itu tadi, Sobat, biar cepat tumbuh karena ada nutrisi dari kompos yang ditabur ini, Sobat. Nah, seperti ini akhirnya, Sobat, setelah ditutupi, dan selang beberapa hari ini akan tumbuh padi seperti ini. Ini padi tumbuh di antara lubang-lubang yang digejik itu, Sobat. Nah, pertumbuhannya seperti ini, Sobat. Dan ketika padi sudah umur sekitar 10 hari, Sobat, ya, seperti ini padi sudah agak besar, ini air sudah mulai berkurang loh, Sobat. Nah, saatnya untuk diberikan pupuk atau nutrisi, Sobat. Ini dispray dengan pupuk. Nah, seperti ini, Sobat, dispray dengan pupuk cair, dan kemudian ini harus diairi, Sobat. Nah, pengairannya tidak seperti pengairan di sawah, Sobat. Cukup tanahnya lembab saja, tidak usah menggenang seperti padi di sawah. Dalam pemupukan ini usahakan menggunakan pupuk organik cair, Sobat. Jangan menggunakan pupuk kimia seperti urea dan yang lain, karena ini tidak efektif, Sobat, karena tanahnya sudah kering. Nah, kalau di tanah sawah, Sobat, ini pemupukan seperti biasa, tidak apa-apa, Sobat. Nah, kalau di tanah sawah setelah dipupuk harus diairi seperti ini, Sobat. Nah, untuk pengairannya ini bisa dilakukan ketika setelah spray atau setelah pemupukan, Sobat. Jadi dilakukan setelah pemupukan, air tidak usah mengenang terlalu banyak kalau menggunakan sistem koko, Sobat. Cukup tanahnya agak lembab. Nah, seperti ini diairi dan tanahnya bisa lembab untuk sekitar beberapa hari pertumbuhan padi, Sobat. Nah, seperti ini hasilnya untuk padi koko yang di tanah pegunungan atau di tanah ladang, Sobat, seperti ini. Dan untuk di tanah sawah ya seperti biasanya, Sobat, hasilnya juga seperti ini, lebih bagus malah, Sobat, kalau pengairannya ada untuk misalkan pengairan lewat sumur lah, Sobat, atau lewat sibel. Dan untuk padi koko setelah diairi itu biasanya hijaunya sangat luar biasa, Sobat, hijau ruyu-ruyu, Sobat. Nah,
ini untuk padi sawah ya dengan sistem GoGo sobat. Nah seperti ini juga perlu pengairan sobat. Nah ini hasilnya setelah diairi tadi sobat, padi sawah dengan penggunaan sistem cara tanam padi GoGo. Untuk padi di sawah ya sobat, yang sistem padi GoGo ini perawatannya atau pemupukannya ya seperti biasa sobat. Kalau bisa ya usahakan pupuk cair saja sobat, biar lebih efektif. Dispray, jadi pemupukannya lewat daun. Kalau lewat tanah ini kurang efektif sobat. Nah seperti ini saatnya untuk pemberian pupuk lagi sobat. Sudah mulai kering sobat, seperti ini tanah sudah terletak dan diberikan pupuk spray saja sobat. Untuk pupuknya menggunakan pupuk apa itu saya tidak merekomendasikan pupuk apa, terserah sobat sendirilah, nanti saya dikira promosi. Nah seperti ini, setelah merata dalam penyepraian pemberian nutrisi, setelah itu dilanjut dengan pengairan sobat. Nah begitu seterusnya sobat. Nah ini sistem pengairan yang cuma disiram saja sobat, karena musim kemarau ya seperti ini untuk tanah sawah sobat. Pengairannya pokok yang penting tanahnya basah dan lembab, begitu saja sobat. Jadi tidak perlu tanah harus penuh dengan air atau air mengenang pada tanahnya sobat, tidak perlu sobat, cukup tanah basah dan lembab, begitu saja sobat. Sebab padi itu bukan tanaman air sobat, tapi padi juga membutuhkan air. Jadi bila ditanam di daerah kering, padi itu masih mampu untuk hidup. Padi GoGo ini pada umumnya tahan terhadap hama dan penyakit sobat, seperti beluk, sundep, hawar daun, bakteri dan yang lain-lain itu jarang kita jumpai pada tanaman padi GoGo sobat. Bahkan untuk tanah asam aja sudah tidak ada sobat, minggat dengan padi GoGo sobat. Nah lihat hasilnya sobat, padi yang ditanam sistem GoGo sobat. Nah sistem GoGo Ranca hasilnya tidak kalah dengan perawatan yang banyak air atau di sawah sobat. Seperti inilah hasilnya. Nah bagaimana menurut sobat semua? Bila ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar ya sobat. Terima kasih.